Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penjelajah kisah gelap. Selamat datang kembali di Jagat Mistis. Malam ini kita akan menyimak kisah tentang warung bakso beranak di Jakarta Pusat, sebuah usaha yang awalnya sederhana, tetapi berubah menjadi sangat ramai setelah pemiliknya mengambil jalan yang penuh misteri. Kisah ini akan membawa kita pada cerita Pak Nasrul, kekayaan yang datang secara tiba-tiba, perjanjian gelap, hingga penagihan yang mengancam orang-orang terdekatnya. Sebelum cerita kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian sedang menyimak dari kota mana. Siapkan diri kalian, dengarkan sampai akhir, dan jangan lewatkan setiap kejadian dalam kisah ini. Di tengah padatnya kehidupan Jakarta Pusat, di antara deretan ruko, kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti, delengin suara orang-orang yang datang dan pergi sejak pagi hingga malam. Berdirilah sebuah warung bakso sederhana bernama Bakso Beranak Pak Nasrul. Warung itu bukan warung besar. Bangunannya hanya sebuah tempat makan sederhana dengan beberapa meja dan kursi. Namun bagi Pak Nasrul, warung tersebut adalah harapan terakhir untuk mengubah kehidupan keluarganya. Pak Nasrul adalah lelaki berusia sekitar 50 tahun. Ia tinggal bersama istrinya Bu Rukmini dan dua anak mereka, Fikri serta Aisyah. Bertahun-tahun mereka hidup sederhana. Tidak pernah benar-benar kekurangan makanan, tetapi juga tidak pernah merasakan kehidupan yang berlebihan. Setiap pagi, Pak Nasrul sudah berada di warung sebelum matahari terlalu tinggi. Dia memeriksa bahan-bahan, menyiapkan kuah, memastikan bakso beranak yang menjadi menu andalannya sudah siap dijual. Ia selalu percaya bahwa suatu hari warung itu akan ramai. Kalau warung ini ramai, hidup kita pasti berubah, Min, kata Nasrul suatu pagi. Bu Rukmini yang sedang membantu menyiapkan bahan makanan hanya tersenyum kecil. Yang penting kita jalani pelan-pelan, jangan terlalu dipikirkan. Nasrul mengangguk, tetapi dalam hatinya ia merasa semakin lelah. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, namun pelanggan yang datang tetap saja sedikit. Kadang dalam 1 jam hanya ada 2 atau 3 orang yang makan. Bahkan pernah selama hampir 1 jam tidak ada satupun pelanggan yang datang. Padahal, Pak Nasrul sudah berusaha membuat baksonya berbeda, yang memperkenalkan bakso beranak dengan ukuran besar, kuah yang gurih, dan harga yang menurutnya cukup terjangkau untuk masyarakat sekitar. Tetapi tetap saja warungnya sepi. Persoalan semakin berat ketika harga bahan makanan mulai naik. Daging sapi semakin mahal, biaya sewa tempat harus dibayar, listrik dan kebutuhan rumah tangga juga terus berjalan. Setiap malam setelah warung tutup, Pak Nasrul duduk sendirian menghitung uang hasil penjualan. Ia menyusun lembaran uang di atas meja, menghitungnya berkali-kali, lalu menghela napas panjang. Hanya segini lagi. Kadang uang hasil jualan bahkan tidak cukup untuk menutup pengeluaran hari itu. Suatu malam, Bu Rukmini melihat suaminya masih duduk dengan wajah murung. "Pak, sudah malam. Istirahat dulu." Nasrul tidak langsung menjawab. "Kalau begini terus, sampai kapan kita bisa hidup seperti ini?" Bu Rukmini terdiam. Anak-anak juga semakin besar. Fikri sebentar lagi butuh biaya sekolah lebih banyak. Aisyah juga begitu. "Kita masih bisa berusaha." Pak Nasrul menatap istrinya. "Aku sudah berusaha." Pinongso, kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi di baliknya ada rasa kecewa yang selama ini ia pendam. Nasrul mulai merasa bahwa kerja keras saja tidak cukup. Ia melihat beberapa pedagang lain di sekitar tempatnya yang justru semakin sukses. Ada yang baru membuka warung tetapi dalam beberapa bulan sudah mampu membeli kendaraan. Ada pula yang memperluas tempat usaha dan mempekerjakan banyak orang. Sementara dirinya setelah bertahun-tahun berjualan, masih menghitung uang receh untuk memastikan apakah kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Perasaan iri perlahan tumbuh. Bukan hanya iri kepada orang lain, tetapi juga kepada keadaan hidupnya sendiri. Suatu sore ketika warung sedang sepi, seorang lelaki tua datang dan duduk sendirian di salah satu meja. Namanya belum diketahui Nasrul saat itu. Lelaki tersebut hanya memesan semangkuk bakso. Nasrul melayaninya seperti pelanggan biasa. Setelah makan, lelaki itu tidak langsung pergi. Ia justru memperhatikan Nasrul cukup lama. "Sudah lama jualan di sini?" Nasrul menjawab sambil tersenyum tipis. "Sudah beberapa tahun, Pak.
Ramai. Nasrul tertawa kecil. Kalau ramai, mungkin saya tidak akan terlihat sesering ini duduk menghitung uang. Lelaki tua itu tersenyum. Kamu ingin kaya? Pertanyaan tersebut membuat Nasrul terdiam. Awalnya ia mengira lelaki itu hanya bercanda. Namun entah mengapa, pertanyaan sederhana tersebut terasa begitu dalam. Nasrul kemudian menjawab pelan. Siapa yang tidak ingin hidup enak? Lelaki itu hanya mengangguk. Kadang ada jalan yang tidak diketahui banyak orang. Nasrul menatapnya. Jalan apa? Lelaki itu tidak menjawab. Dia hanya meletakkan uang di atas meja, kemudian berdiri dan meninggalkan warung. Namun sebelum pergi, lelaki itu sempat mengatakan sesuatu yang membuat Nasrul terus memikirkannya sepanjang malam. Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasib, cari saya lagi. Malam itu, Nasrul tidak bisa tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya, muncul sebuah pikiran yang sebelumnya tidak pernah berani ia pikirkan. Bagaimana jika memang ada jalan lain untuk membuat warungnya mendadak ramai? Bagaimana jika kekayaan bisa diperoleh tanpa harus menunggu bertahun-tahun? Ia tahu pikirannya mulai berbahaya, tetapi keputusasaan seringkali membuat seseorang sulit membedakan antara harapan dan jebakan. Dan tanpa disadari Pak Nasrul, pertemuan singkat dengan lelaki tua itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang nantinya akan mengubah seluruh kehidupan keluarganya. Sebab sejak malam itu, keinginan Nasrul untuk menjadi kaya tidak lagi sekadar keinginan. Ia mulai mencari jalan pintas, dan jalan pintas itulah yang kelak membawa dirinya menuju sebuah perjanjian gelap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuannya dengan lelaki tua yang tidak diketahui asal-usulnya itu, pikiran Pak Nasrul tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat sederhana yang diucapkan lelaki tersebut terus terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasib, cari saya lagi. Nasrul sebenarnya tahu bahwa mencari jalan pintas bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan. Namun keadaan hidup membuat pikirannya semakin mudah dipengaruhi. Setiap malam ia melihat istrinya menghitung uang belanja dengan wajah cemas. Ia melihat Fikri mulai membutuhkan biaya sekolah yang semakin besar. Ia juga melihat Aisyah yang sering menahan keinginannya karena tahu kondisi keluarga mereka. Semua itu membuat Nasrul merasa gagal sebagai seorang ayah. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu kembali datang ke warung. Saat itu, warung sedang sepi. Hanya ada satu pelanggan yang baru saja selesai makan. Lelaki tua tersebut duduk di sudut warung dan memesan bakso seperti sebelumnya. Nasrul langsung mengenalinya. Pak. Lelaki itu menoleh. Kenapa? Bapak yang waktu itu datang ke sini kan? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kamu masih ingat? Masih. Nasrul menelan ludah. Juga sebenarnya ingin bertanya tentang perkataan lelaki tersebut. Tetapi rasa takut membuatnya ragu. Namun, akhirnya ia memberanikan diri. Bapak waktu itu bilang ada jalan untuk mengubah nasib. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengaduk kuah bakso. Perlahan, ada. Jalan apa? Jalan yang tidak boleh kamu ceritakan kepada siapapun. Nasrul mulai merasa tidak nyaman. Lelaki itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Kasan. Ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui sebuah cara yang menurutnya mampu membuat usaha seseorang berkembang sangat cepat. Tetapi cara tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Nasrul bertanya dengan suara pelan. Pesugihan? Mbah Kasan menatapnya tajam. Jangan menyebutnya keras-keras. Jantung Nasrul berdegup semakin kencang. Ia sebenarnya ingin pergi dan mengakhiri pembicaraan itu. Namun bayangan kehidupan keluarganya kembali muncul di pikirannya. Kalau saya ikut, warung saya bisa ramai? Mbah Kasan tersenyum. Kalau kamu bersedia memenuhi syaratnya. Nasrul terdiam, ia bertanya tentang syarat tersebut. Mbah Kasan menjelaskan bahwa jalan yang ditawarkan bukan jalan biasa. Ada ritual, pantangan, dan kewajiban tertentu yang harus dijalankan. Tidak boleh ada keraguan setelah perjanjian dibuat. Nasrul masih ragu. Kalau saya berubah pikiran, jangan membuat perjanjian kalau kamu tidak siap. Jawaban itu justru membuat Nasrul semakin gelisah. Namun pada akhirnya, keserakahan dan keputusasaan mengalahkan rasa takutnya. Beberapa malam kemudian, Nasrul mengikuti Mbah Kasan menuju sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Sepanjang perjalanan ia tidak banyak bicara,
Hanya suara kendaraan dan angin malam yang menemani perjalanan mereka. Di tempat tersebut, Mbah Kasan menyiapkan sebuah ritual. Salah satu benda yang digunakan adalah daging busuk yang telah disiapkan sebelumnya. Bau menyengat membuat Nasrul hampir muntah. Ini harus digunakan? Tanyanya. Mbah Kasan mengangguk. Kalau kamu mundur sekarang, pulanglah. Nasrul menatap daging tersebut. Dalam hati kecilnya ia merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi ia kembali teringat pada warungnya yang sepi. Utang yang menumpuk. Dan wajah keuangannya, ia akhirnya memutuskan untuk meneruskan. Malam itu, Nasrul mengikuti semua petunjuk Mbah Kasan. Ia menjalani ritual tersebut dengan tangan gemetar. Tidak ada seorang pun dari keluarganya yang mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Sebelum meninggalkan tempat itu, Mbah Kasan memberikan peringatan. Mulai malam ini, jangan pernah menganggap apa yang kamu dapat sebagai sesuatu yang gratis. Nasrul menatapnya, maksudnya, ada harga untuk setiap kekayaan. Nasrul tidak menjawab. Ia hanya ingin pulang dan melihat apakah semua yang dikatakan Mbah Kasan benar. Sesampainya di rumah, Buruk Mini sudah tertidur. Nasrul berdiri cukup lama di depan kamar istrinya. Ia memandangi keluarganya dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja dilakukan olehnya. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu ia telah mengambil keputusan yang kelak akan menyeret seluruh keluarganya ke dalam masalah besar. Keesokan paginya, Nasrul kembali membuka warung seperti biasa. Awalnya tidak ada perubahan. Ia bahkan sempat berpikir bahwa semua yang dilakukannya sia-sia. Tetapi menjelang siang, seorang pelanggan datang, kemudian 2 orang. Lalu beberapa pelanggan berikutnya. Menjelang sore, meja-meja warung mulai terisi. Nasrul berdiri di balik meja kasir dengan wajah tidak percaya. Buruk Mini yang sedang membawa mangkuk menoleh. Kenapa, Pak? Nasrul melihat ke arah warung yang mulai penuh. Kayaknya mulai ramai. Buruk Mini tersenyum bahagia. Alhamdulillah. Nasrul ikut tersenyum namun jauh di dalam hatinya. Dia tahu sih source keramaian itu bukanlah sebuah kebetulan. Sejak hari itu, bakso beranak Pak Nasrul mulai dikenal banyak orang. Uang mulai mengalir. Pelanggan terus berdatangan. Dan tanpa disadari Nasrul, kehidupan yang selama ini ia impikan akhirnya mulai datang. Tetapi bersamaan dengan datangnya kekayaan, sebuah janji gelap juga mulai berjalan. Janji yang suatu hari nanti akan menagih sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Sejak pagi itu, kehidupan Pak Nasrul berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Warung bakso beranak yang selama bertahun-tahun selalu sepi, tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Awalnya Nasrul mengira keramaian itu hanya kebetulan. Mungkin karena sedang ada acara di sekitar kawasan Jakarta Pusat, atau mungkin ada orang yang merekomendasikan warungnya kepada teman-teman mereka. Namun dugaan itu berubah ketika keramaian tersebut terus terjadi selama berhari-hari. Pagi-pagi sekali, sebelum warung benar-benar dibuka, sudah ada beberapa orang yang menunggu. "Pak, sudah buka belum?" teriak seorang pelanggan dari depan. Nasrul yang sedang menyiapkan kuah langsung keluar. "Sebentar, Pak, 5 menit lagi." Belum selesai ia berbicara, beberapa pelanggan lain berdatangan. Buruk Mini yang melihat keadaan tersebut sampai terdiam. "Pak," Nasrul menoleh. "Kenapa?" "Ini benar-benar warung kita." Nasrul tertawa kecil. "Iya, warung kita." Hari itu mereka hampir tidak sempat duduk. Pesanan datang silih berganti. Bakso beranak yang sebelumnya hanya terjual beberapa mangkuk sehari, kini bisa habis dalam hitungan jam. Nasrul bekerja dengan wajah penuh semangat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa jerih payahnya membuahkan hasil. Menjelang sore, stok bakso hampir habis. "Pak, dagingnya tinggal sedikit," kata Buruk Mini. Nasrul langsung menjawab, "Besok kita tambah lagi. Kalau terus ramai begini, kita memang harus tambah." Nasrul tersenyum lebar. "Justru itu yang aku mau." Hari berikutnya lebih mengejutkan. Pelanggan bukan hanya datang dari sekitar warung. Beberapa orang mengatakan mereka mengetahui bakso beranak Pak Nasrul dari rekomendasi teman. Ada yang datang dari wilayah lain hanya untuk mencoba menu tersebut. Warung yang dahulu membuat Nasrul hampir menyerah kini menjadi tempat yang selalu penuh. Kabar tentang bakso beranak itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai mengatakan bahwa bakso buatan Nasrul memiliki rasa yang berbeda. Kuahnya dianggap gurih, baksonya besar,
dan isian di dalamnya membuat pelanggan penasaran. Nasrul semakin percaya diri. Ia mulai berpikir lebih jauh. Kalau satu warung saja bisa menghasilkan uang sebanyak ini, bagaimana kalau ia membuka cabang? Pikiran tersebut membuatnya semakin bersemangat. Beberapa minggu kemudian, Nasrul mulai memperbaiki warung. Dia mengganti meja dan kursi, memperluas tempat makan, memasang papan nama baru, serta membeli peralatan memasak yang lebih besar. Ia juga mulai merekrut karyawan. Seorang pemuda bernama Denny menjadi orang pertama yang bekerja di sana. Setelah itu Ujang dan Siti ikut bergabung. "Pak, kalau pelanggan terus sebanyak ini, kita memang butuh tambahan orang," kata Denny. Nasrul mengangguk. "Makanya saya cari kalian. Saya ingin warung ini lebih besar." Tidak lama kemudian, warung itu semakin dikenal. Uang yang masuk setiap hari membuat Nasrul hampir tidak percaya dengan perubahan hidupnya. Dulu ia sering pulang membawa uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan rumah. Sekarang dia membawa pulang penghasilan yang jauh lebih besar. Ia mulai melunasi utang. Biaya sekolah Fikri dan Aisyah tidak lagi menjadi masalah Bu Rukmini, bahkan tidak perlu lagi menghitung uang belanja dengan cemas seperti dahulu. Suatu malam, setelah warung ditutup, Nasrul meletakkan beberapa lembar uang di atas meja rumah. "Min, lihat," Bu Rukmini menghampiri. "Ini semua hasil hari ini." Nasrul mengangguk bangga. "Alhamdulillah," Bu Rukmini tersenyum. "Berarti perjuangan kita selama ini tidak sia-sia." Nasrul ikut tersenyum, namun ia tidak mengatakan satu hal kepada istrinya. Ia tahu persis dari mana perubahan itu bermula. Dari teringat malam ketika dirinya mengikuti Mbah Kasan. Ia teringat ritual yang dilakukan dan daging busuk yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Tetapi semakin banyak uang yang ia dapatkan, semakin kecil pula rasa takutnya. Nasrul mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu mungkin hanya kebetulan. Mungkin memang sudah waktunya aku berhasil, pikirnya. Kekayaan membuatnya mulai menikmati kehidupan yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Ia membeli sepeda, motor baru untuk istrinya. Kemudian mengganti mobil lamanya dengan mobil yang lebih bagus. Rumah mereka perlahan diperbaiki. Perabotan baru masuk satu per satu. Fikri dan Aisyah juga mulai merasakan perubahan besar. Mereka tidak lagi harus menahan keinginan karena masalah biaya. Bu Rukmini sangat bahagia melihat keluarganya hidup lebih nyaman. Tetapi ada satu hal yang mulai berubah dalam diri Nasrul. Ia menjadi semakin serakah. Ketika penghasilan meningkat, ia tidak selagi puas dengan jumlah tersebut. Ia ingin lebih. Ia mulai membayangkan rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih mahal, dan cabang warung di berbagai tempat. Suatu malam, saat sedang menghitung uang hasil penjualan, Nasrul berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau begini terus, aku bisa jadi orang kaya." Tanpa disadarinya, kalimat itu bukan lagi sekadar harapan, itu sudah menjadi ambisi. Dan ambisi tersebut membuat Nasrul lupa bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat memiliki harga yang belum dibayarnya. Beberapa minggu setelah warung semakin sukses, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Karyawan mulai mendengar suara dari dapur ketika warung sudah tutup. Bau busuk sesekali tercium tanpa diketahui sumbernya. Bahkan beberapa pelanggan mengaku melihat sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Nasrul mendengar semua cerita itu, namun ia memilih diam. Ia tidak ingin kehilangan pelanggan. Ia juga tidak ingin mengingat kembali perjanjian yang pernah dibuatnya. Baginya, selama uang masih mengalir dan keluarganya hidup bahagia, semua kejadian itu bisa diabaikan. Nasrul belum menyadari bahwa keramaian warungnya bukanlah akhir dari sebuah keberuntungan. Justru itulah awal dari penagihan yang perlahan mulai mendekat. Dan ketika penagihan itu datang, Nasrul akan menyadari bahwa kekayaan yang selama ini dinikmatinya ternyata tidak pernah benar-benar gratis. Waktu berjalan begitu cepat. Sejak bakso beranak Pak Nasrul mendadak ramai. Hampir setiap hari, warung itu dipenuhi pelanggan. Dari pagi sampai malam, suara orang berbicara, denting sendok, dan panggilan pesanan tidak pernah berhenti. Bagi Pak Nasrul, keadaan itu seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Dulu ia sering duduk sendirian di depan warung sambil menghitung uang hasil penjualan yang jumlahnya sangat sedikit. Kini Uisi bahkan membutuhkan waktu cukup lama hanya untuk menghitung pemasukan dalam satu hari uang.
yang dahulu terasa sulit didapatkan sekarang seolah datang tanpa henti. Nasrul mulai membeli banyak hal yang selama ini hanya ada dalam angan-angannya. Ia mengganti mobil lamanya dengan kendaraan yang lebih bagus. Rumah sederhana mereka direnovasi menjadi lebih besar dan nyaman. Ia membeli perabotan baru, memperbaiki halaman, bahkan mulai membicarakan rencana membeli tanah untuk membuka cabang. Bu Rukmini merasa bahagia melihat perubahan kehidupan keluarganya. "Pak, sekarang kita benar-benar sudah jauh berubah." Nasrul tersenyum sambil melihat rumah mereka. "Ini baru awal, Min." "Awal?" "Iya. Kalau warung terus ramai, kita bisa buka cabang di tempat lain." Bu Rukmini mengangguk. Ia tidak tahu bahwa di balik semua keberhasilan tersebut ada rahasia yang disembunyikan. Suaminya Nasrul sendiri sebenarnya masih mengingat Mbah Kasan dan malam ketika ia melakukan perjanjian itu. Namun ingatan tersebut semakin lama semakin ia tekan. Pada awalnya setiap kali mengingat ritual menggunakan daging busuk, tubuhnya terasa merinding. Ia masih sering terbangun tengah malam karena mimpi aneh. Tetapi ketika pagi datang dan warungnya dipenuhi pelanggan, rasa takut itu kembali menghilang. Nasrul mulai berkata dalam hati bahwa mungkin semua yang terjadi memang hanya kebetulan. Mungkin aku memang sudah waktunya sukses. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali, sampai akhirnya benar-benar mempercayainya. Hari demi hari, kesibukan warung semakin meningkat. Deni, Ujang, dan Siti bekerja dari pagi hingga malam. Mereka bahkan sering kewalahan melayani pelanggan. Deni menjadi salah satu karyawan yang paling lama bekerja bersama Nasrul. "Pak, kalau begini terus kita harus tambah karyawan lagi." Nasrul mengangguk. "Tambah saja. Jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama." Deni tersenyum. "Siap, Pak." Nasrul merasa bangga. Warung yang dahulu hampir bangkrut kini mampu mempekerjakan beberapa orang. Ia merasa telah berhasil mengubah nasib keluarganya dengan tangannya sendiri. Namun ada sesuatu yang perlahan berubah. Nasrul menjadi jauh lebih keras terhadap karyawan. Jika ada pesanan terlambat sedikit saja, ia mudah marah. Jika siwa ada bahan makanan yang kurang, ia langsung menegur. Bahkan ketika Deni meminta izin karena kelelahan, Nasrul mulai menganggapnya sebagai alasan. "Kita sedang ramai. Juidin, sis, jangan banyak mengeluh." Deni hanya diam. Ia tahu pemilik warung itu sudah berubah. Dulu Nasrul dikenal ramah dan sering membantu karyawan. Sekarang pikirannya hampir selalu tertuju pada uang dan bagaimana membuat warung semakin besar. Nasrul bahkan mulai mengurangi waktu bersama keluarganya. Pagi ia pergi ke warung dan siang mengurus pemasokan malam. Dia menghitung uang. Ketika Bu Rukmini ingin mengajaknya berbicara, Nasrul sering menjawab singkat, "Nanti saja, Min, aku sedang banyak urusan." Ia semakin menikmati kemewahan. Setiap kali melihat saldo tabungannya bertambah, Nasrul merasa keputusan yang ia ambil dahulu tidak salah. Namun pada suatu malam, ketika warung sudah tutup, sesuatu terjadi. Deni sedang membersihkan dapur ketika tiba-tiba mencium bau yang sangat busuk. Ia berhenti bekerja. "Ujang, kamu mencium sesuatu?" Ujang mendekat. "Iya, bau apa itu?" Mereka mencari sumber bau tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Nasrul yang mendengar keributan datang ke dapur. "Ada apa?" "Bau busuk, Pak." Nasrul terdiam. Seketika pikirannya kembali kepada malam ketika ia melakukan ritual bersama Mbah Kasan. Daging busuk, tempat sunyi, perjanjian. Semua ingatan itu muncul kembali begitu. Jelas wajah Nasrul berubah, tetapi ia segera menenangkan dirinya. Sudah, mungkin ada sampah yang belum dibuang. Deni mengangguk dan kembali bekerja. Nasrul pergi dari dapur dengan langkah cepat. Malam itu, dia duduk sendirian di dalam mobil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa takut yang pernah hilang kembali muncul. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Namun sebelum rasa takut itu menguasainya, ia melihat pesan masuk dari seseorang. Nomor tersebut tidak tersimpan di ponselnya. Pesannya singkat, "Jangan lupa janji." Nasrul membeku, tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon nomor tersebut, tetapi tidak aktif. Sejak malam itu Nasrul mulai gelisah. Namun anehnya, keesokan harinya warung kembali ramai seperti biasa. Pelanggan terus berdatangan, uang kembali mengalir. Dan sekali lagi, Nasrul memilih menutup mata. Ia menyimpan ponselnya, lalu kembali menghitung uang. Selama warung masih ramai, Relisinya beli kau tegumamnya. Ya,
tidak sadar bahwa kalimat itu justru membuatnya semakin jauh dari keselamatan karena perjanjian yang ia kira telah dilupakan ternyata masih menunggu untuk ditagih. Dan semakin lama Nasrul menikmati kekayaannya, semakin dekat pula saat ketika seseorang datang untuk mengingatkan harga dari semua yang telah ia dapatkan. Sejak pesan misterius yang bertuliskan, "Jangan lupa janji," muncul di ponselnya, Pak Nasrul mulai merasa tidak tenang. Namun ia tetap berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Setiap pagi ia membuka warung, memeriksa stok bahan makanan, mengawasi karyawan, dan menghitung pemasukan yang semakin besar. Bakso beranak Pak Nasrul justru semakin terkenal. Pelanggan datang dari berbagai penjuru Jakarta Pusat. Beberapa bahkan rela menunggu cukup lama hanya untuk mendapatkan semangkuk bakso beranak. Dalam sehari, pemasukan warung bisa mencapai jumlah yang dahulu tidak pernah berani dibayangkan Nasrul. Kekayaan membuatnya kembali merasa aman. Ia mulai menganggap pesan misterius itu sebagai gangguan kecil yang tidak perlu dipikirkan. Sampai suatu sore ketika warung sedang ramai, seorang lelaki tua berdiri di depan pintu Nasrul yang sedang memeriksa uang langsung terdiam. Wajah lelaki itu sangat dikenalnya, Mbah Kasan. Lelaki yang dahulu membawanya ke tempat ritual. Lelaki yang ngising tahu rahasia terbesar dalam hidupnya. Mbah Kasan berjalan perlahan masuk ke dalam warung dan memilih duduk di meja paling pojok. Nasrul langsung merasa tubuhnya dingin. Ia mendekat dengan langkah hati-hati. Mbah Kasan menatapnya. Sudah lama Nasrul mencoba tersenyum. Iya, Mbah, lama tidak bertemu. Warungmu sekarang ramai. Nasrul tidak menjawab. Mbah Kasan melihat sekeliling. Pelanggan memenuhi hampir seluruh meja. Karyawan sibuk membawa pesanan. Suasana warung sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Kamu sudah menikmati hasilnya. Nasrul menelan ludah. Mbah, saya tidak mengerti maksudnya. Mbah Kasan tersenyum. Tipis, jangan pura-pura lupa. Kalimat itu membuat Nasrul terdiam. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong. Mbah Kasan kemudian berkata dengan suara pelan, perjanjian itu belum selesai. Nasrul melihat ke kanan dan kiri. Ia takut ada orang yang mendengar percakapan mereka. Nanti kita bicara di luar. Mbah Kasan mengangguk. Setelah warung sedikit sepi, Nasrul keluar menemui lelaki tua itu. Mereka berdiri tidak jauh dari warung. Nasrul langsung bertanya, Mbah, sebenarnya apa yang Mbah inginkan? Mbah Kasan menatapnya cukup lama. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya mengingatkan apa yang sudah kamu sepakati. Saya sudah melakukan semuanya. Belum. Nasrul terdiam. Mbah Kasan kemudian mengingatkan bahwa sejak awal Nasrul telah menerima kekayaan melalui perjanjian yang memiliki konsekuensi. Ritual yang dilakukan dahulu bukanlah akhir dari semuanya. Itu baru awal, kata Mbah Kasan. Nasrul mulai panik. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Mbah Kasan tidak menjawab secara langsung. Sudah waktunya membayar. Nasrul menggeleng. Saya tidak punya apa-apa lagi. Mbah Kasan justru tersenyum. Kamu punya banyak. Nasrul menatapnya. Apa maksudnya? Kamu punya warung. Kamu punya harta. Kamu punya orang-orang yang bekerja untukmu. Dan kamu punya keluarga. Mendengar kata terakhir itu, wajah Nasrul langsung berubah. Jangan bawa keluarga saya. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar tegas. Mbah Kasan hanya menatapnya. Dulu kamu tidak bertanya tentang harga ketika menginginkan kekayaan. Nasrul terdiam. Memang benar. Saat itu ia hanya memikirkan bagaimana agar keluarganya hidup lebih baik. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan akibat dari keputusan tersebut. Sekarang, ketika perjanjian mulai menuntut sesuatu, barulah ia sadar bahwa kekayaan yang diperolehnya memiliki sisi lain yang sangat mengerikan. Mbah, saya bisa membayar dengan uang. Mbah Kasan menggeleng. Bukan uang. Tanah? Bukan. Mobil? Bukan. Nasrul semakin panik. Kalau begitu apa? Mbah Kasan mendekat sedikit dan berkata pelan. Yang dijanjikan adalah sesuatu yang lebih berharga. Nasrul langsung terdiam. Malam itu, ia pulang dengan wajah pucat. Buruk Mini yang sedang duduk di ruang keluarga langsung menyadari perubahan wajah suaminya. Pak, kenapa? Nasrul tidak menjawab. Pak, dia hanya duduk dan menatap lantai. Buruk Mini semakin khawatir. Ada masalah di warung.
Nasrul menggeleng. Enggak. Namun matanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Malam semakin larut. Ketika seluruh anggota keluarga tidur, Nasrul masih terjaga. Ia memandangi Fikri dan Aisyah dari kejauhan. Untuk pertama kalinya ia merasa takut kehilangan. Mereka dahulu ia melakukan semua itu demi keluarganya. Kini, justru keluarganya lah yang mungkin harus menanggung akibat dari keputusan tersebut. Keesokan harinya, Nasrul mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Namun sejak kedatangan Mbah Kasan, suasana warung terasa berbeda. Deni beberapa kali melihat Nasrul termenung. "Pak, Bapak sakit?" Tuh Nasrul tersentak. "Enggak." Kelihatannya Bapak banyak pikiran. Nasrul hanya menggeleng. "Kerja saja." Namun belum lama setelah itu, kejadian aneh kembali terjadi. Dari dapur terdengar suara benda jatuh. Siti yang sedang bekerja langsung berteriak, "Pak!" Nasrul berlari ke belakang. Tidak ada seorang pun di sana, Bon. Namun di lantai terdapat sebuah mangkuk yang pecah. Di dekatnya tercium kembali bau busuk yang sama seperti beberapa waktu sebelumnya, bau yang langsung mengingatkan Nasrul pada ritual bertahun-tahun lalu. Ia berdiri kaku. Dalam hatinya, Nasrul mulai menyadari sesuatu. Mbah Kasan tidak datang sekadar untuk mengingatkan penagihan sudah dimulai, dan kali ini yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar uang atau warung, melainkan kehidupan orang-orang yang paling dekat dengannya. Sejak kedatangan Mbah Kasan, kehidupan di warung bakso beranak Pak Nasrul perlahan berubah. Dari luar warung itu masih terlihat sama. Meja-meja selalu penuh, pelanggan datang silih berganti, dan uang terus masuk ke kas setiap hari. Tetapi bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya, suasananya sudah tidak lagi terasa seperti dulu. Pak Nasrul menjadi lebih sering termenung. Ia mudah terkejut setiap kali mendengar suara benda jatuh dari dapur. Bau busuk yang sesekali muncul juga semakin sering tercium, terutama ketika warung mulai sepi menjelang tengah malam. Deni, Jang, dan Siti mulai menyadari perubahan itu. Suatu malam, ketika pelanggan terakhir sudah pergi, Deni sedang membersihkan meja. Ujang mencuci peralatan di dapur, sedangkan Siti merapikan kursi. Tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki dari bagian belakang warung. Deni berhenti. "Jang, kamu dengar?" Ujang mematikan keran. "Dengar apa?" "Seperti ada orang jalan." Mereka saling memandang. Siti yang sedang membawa beberapa gelas langsung ikut mendekat. "Pak Nasrul masih di depan, kan?" Deni mengangguk. "Ya." Mereka bertiga berjalan perlahan menuju dapur. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika mereka sampai di sana, bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Siti menutup hidung. "Bau apa ini?" Ujang memeriksa tempat sampah. Tidak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan. Mereka akhirnya memutuskan untuk membersihkan dapur dan menganggap kejadian itu sebagai masalah biasa. Namun malam berikutnya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Ujang yang pulang paling akhir tiba-tiba merasa seperti ada seseorang mengikutinya. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, tetapi jalanan terlihat kosong. Sesampainya di rumah, ia langsung demam. Awalnya ia mengira hanya kelelahan karena bekerja terlalu lama. Tetapi kondisi Ujang semakin buruk. Ia tidak masuk kerja selama 3 hari. Nasrul sempat menjenguknya. "Sudah periksa, dokter?" Ujang mengangguk lemah. "Sudah, Pak. Katanya tidak ada masalah serius." Nasrul merasa aneh. "Terus kenapa kamu begini?" Ujang tidak mampu menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Beberapa hari kemudian Ujang kembali bekerja. Namun baru 2 jam berada di warung, ia tiba-tiba jatuh. Deni dan Siti langsung membantunya. "Jang." Nasrul keluar dari ruang belakang. "Ada apa?" "Ujang jatuh, Pak." Nasrul melihat wajah Ujang yang pucat. "Antar pulang, Ujang." Dibawa pulang dan sejak hari itu tidak pernah kembali. Bekerja, Nasrul mulai merasa takut. Ia teringat perkataan Mbah Kasan, "Kamu punya orang-orang yang bekerja untukmu." Kalimat tersebut kembali terdengar jelas di kepalanya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin penagihan sudah mulai menyasar para karyawan, namun ia berusaha menyangkalnya. Tidak mungkin. Nasrul tidak ingin mempercayai pikirannya sendiri. Jika ia mengakui bahwa semua itu berkaitan dengan perjanjian, berarti ia harus mengakui bahwa keluarganya juga berada dalam bahaya. Beberapa minggu kemudian, kejadian lain menimpa Deni.
Saat sedang membawa bahan makanan ke dapur, Denny terpeleset dan jatuh. Dia mengalami luka cukup parah sehingga harus berhenti bekerja sementara. Siti semakin takut. "Pak, kenapa akhir-akhir ini banyak kejadian aneh?" Nasrul tidak menjawab. "Pak," Nasrul hanya berkata, "Sudah, jangan dipikirkan. Tapi saya takut. Kamu mau berhenti kerja?" Siti terdiam. Nasrul sadar pertanyaannya terdengar terlalu keras. Ia kemudian melembutkan suaranya. "Maaf, maksud saya jangan terlalu takut. Semuanya pasti baik-baik saja." Tapi jauh di dalam hatinya, Nasrul sendiri tidak yakin dengan perkataannya. Warung tetap ramai, bahkan semakin ramai. Namun semakin besar penghasilan yang didapat, semakin banyak pula kejadian buruk yang terjadi di sekitar tempat itu. Beberapa pelanggan mengeluh karena mencium bau aneh ketika makan. Ada pula yang mengatakan, suasana warung terasa berbeda setelah malam hari. Nasrul selalu meminta karyawannya untuk tidak membicarakan kejadian tersebut. Ia takut reputasi warung rusak. Suatu malam, Siti sedang membersihkan dapur seorang diri, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang memanggil. Namanya, Siti. Ia berhenti, tidak ada siapa-siapa. "Siti." Suara itu terdengar lagi, "Siti." Langsung berlari keluar, ia menemukan Denny di depan warung. Denny terkejut. "Kenapa?" "Ada yang manggil saya dari dapur." Denny melihat ke arah dapur. "Kamu yakin?" Siti mengangguk. Nasrul yang mendengar percakapan itu langsung datang. "Apa yang terjadi?" Siti menceritakan semuanya. Nasrul diam cukup lama. Ia tahu suara yang didengar Siti mungkin bukan kebetulan. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Nasrul kembali menghubungi Mbah Kasan. Namun teleponnya tidak pernah diangkat. Ia mencoba berkali-kali, tetap tidak ada jawaban. Nasrul semakin panik. Kenapa sekarang diam? Ia meletakkan ponselnya untuk pertama kalinya. Dia merasa tidak lagi mengendalikan keadaan. Dahulu, dia mengira dirinya bisa menikmati kekayaan tanpa harus memikirkan konsekuensi. Sekarang, ia melihat satu persatu karyawannya mulai mengalami kejadian buruk dan ia mulai sadar bahwa mereka mungkin bukan korban terakhir. Suatu malam, Nasrul berdiri sendirian di depan. Di warung yang sudah tutupnya, ia memandang papan nama bakso beranak. Pak Nasrul yang masih menyala warung. Itu ramai, uang terus mengalir. Namun kebahagiaan yang dahulu ia rasakan sudah tidak ada. Di dalam pikirannya, hanya ada satu pertanyaan. Kalau karyawan sudah mulai menjadi sasaran, siapa berikutnya? Nasrul belum mendapatkan jawabannya. Tetapi ketika ia pulang malam itu, ia menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Di atas meja ruang keluarga terdapat sebuah benda kecil yang tidak pernah ia letakkan di sana. Benda itu mengingatkannya pada ritual yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Nasrul berdiri terpaku. Ia mulai memahami bahwa penagihan tidak lagi berhenti di warung. Dan kali ini, sasaran berikutnya mungkin jauh lebih dekat daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu Pak Nasrul pulang jauh lebih larut dari biasanya. Sejak kejadian yang menimpa para karyawannya, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia mulai takut setiap kali warung tutup. Suara langkah dari dapur, bau busuk yang tiba-tiba muncul, serta kejadian-kejadian aneh yang dialami Denny, Bjangs dan Siti membuatnya sadar bahwa masalah yang selama ini ia sembunyikan sudah mulai menyeret orang lain. Namun, yang paling membuat Nasrul takut bukanlah kehilangan warung. Ia takut keluarganya menjadi sasaran berikutnya. Saat sampai di rumah, suasana terlihat sepi. Lampu ruang tengah masih menyala. Nasrul membuka pintu perlahan dan masuk. Ia mengira semua orang sudah tidur, tetapi ternyata Buruk Mini masih duduk di ruang keluarga. Di atas meja terdapat beberapa benda yang membuat Nasrul langsung berhenti. Melangkah, wajahnya berubah. Buruk Mini menatap suaminya tanpa berkata apa-apa. Nasrul tidak menjawab. Apa ini? Tangannya mulai gemetar. Ia mengenali benda-benda tersebut. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ritual yang pernah dilakukan bertahun-tahun lalu. Selama ini ia menyimpan semuanya di tempat yang sangat tersembunyi. Nasrul perlahan menutup pintu. Min, dari mana kamu dapat itu? Jadi benar? Suara Buruk Mini bergetar. Benar apa? Jangan bohong lagi, Pak. Nasrul terdiam. Buruk Mini berdiri. Selama ini aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Setiap malam kamu sering terbangun. Kamu sering ketakutan kalau mencium bau busuk di dapur.
Sekarang aku menemukan benda-benda ini. Ia menunjuk meja. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Nasrul menundukkan kepala. Tidak ada lagi alasan untuk menghindar. Namun mengakui semuanya berarti membuka rahasia yang selama bertahun-tahun ia simpan sendirian. Buruk Mini semakin mendesak. Pak, Jerisiku. Nasrullah akhirnya duduk, wajahnya terlihat lelah. Sebelum warung kita ramai, ia berhenti sejenak. Aku bertemu seseorang. Siapa? Namanya Mbah Kasan. Buruk Mini mengerutkan dahi Nasrul kemudian menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana dahulu warungnya sepi. Utang semakin menumpuk. Demersi Frals membaris keriduan. Yang layasi untuk keluarganya. Kemudian ia bertemu Mbah Kasan dulu lelaki. Tua itu menawarkan jalan untuk mengubah. Nasib Nasrul mengaku bahwa dirinya mengikuti Mbah Kasan ke sebuah tempat dan menjalani sebuah ritual. Dalam ritual tersebut digunakan berbagai benda yang membuatnya ketakutan, termasuk daging busuk. Buruk Mini mendengarkan dengan wajah pucat. Jadi, ia hampir tidak mampu melanjutkan kalimat. Jadi semua kekayaan ini, Nasrul mengangguk pelan. Buruk Mini mundur beberapa langkah. Ya Allah, air. Matanya mulai jatuh. Kenapa kamu melakukan itu, Pak? Nasrul menatap istrinya. Aku cuma ingin kita hidup lebih baik. Kamu tidak berpikir akibatnya? Aku pikir semuanya akan berhenti setelah warung ramai. Buruk Mini menggeleng. Kamu salah. Nasrul tidak membantah. Ia tahu dirinya memang salah. Kemudian Buruk Mini teringat kejadian yang menimpa para karyawan. Jadi Deni, Ujang, dan Siti waktu Nasrul terdiam. Apa mereka menjadi korban karena perjanjian itu? Nasrul tidak sanggup menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Buruk Mini menangis. Semakin keras kamu membawa masalah itu ke rumah kita. Aku tidak pernah ingin mereka celaka, tapi kamu tahu ada tuyul itu yang salah dan kamu tetap melanjutkan semuanya. Nasrul menundukkan kepala. Ia tidak mampu membela dirinya. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar. Ayah. Nasrul dan Buruk Mini langsung menoleh. Fikri berdiri di ambang pintu. Di belakangnya ada Aisyah. Kedua anak itu rupanya terbangun karena suara pertengkaran. Kenapa ayah sama ibu bertengkar? Buruk Mini langsung menghapus air matanya. Tidak apa-apa, Nak. Namun Fikri melihat wajah ayahnya. Ayah sakit? Nasrul hanya menggeleng. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa sangat sulit diucapkan. Aisyah kemudian bertanya polos. Kenapa rumah kita akhir-akhir ini sering bau aneh? Nasrul membeku. Buruk Mini menatap suaminya. Keduanya sama-sama tahu bahwa anak-anak mereka mulai merasakan sesuatu. Nasrul akhirnya berdiri dan mendekati kedua anaknya. Ayah, minta maaf. Fikri kebingungan. Maaf kenapa? Nasrul tidak mampu menjawab. Ia hanya memeluk kedua anaknya. Di dalam hati, ia mulai menyesali semua keputusan yang pernah diambilnya. Namun penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Malam semakin larut. Setelah Fikri dan Aisyah kembali ke kamar, Buruk Mini berkata dengan suara pelan, "Kita harus menghentikan ini." Nasrul mengangguk, "Aku akan cari Mbah Kasan." Dan setelah itu, Nasrul terdiam. "Aku tidak tahu." Buruk Mini menatapnya, "Kita tidak boleh mengorbankan siapapun lagi." Nasrul mengangguk, tetapi sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, mereka. Tuni seling semandang dan Nasrul berjalan perlahan menuju pintu yang membuka sedikit. Tak ada siapa-siapa, hanya sebuah benda kecil tergeletak di depan rumah. Nasrul langsung mengenalinya. Benda itu memiliki hubungan dengan ritual yang dahulu ia lakukan bersama Mbah. Kesan tubuhnya terasa dingin. Buruk Mini berdiri di belakangnya. "Siapa, Pak?" Nasrul tidak menjawab. Ia hanya menatap benda tersebut. Di dalam hati, Tuyimpi menyadari bahwa rahasianya sudah benar-benar terbongkar. Bukan hanya kepada keluarganya, tetapi seolah-olah sesuatu dari perjanjian lama itu kini sudah menemukan jalan menuju rumah mereka. Nasrul menutup pintu perlahan. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, terdengar suara samar dari luar. Janji harus dibayar. Nasrul membeku. Buruk Mini langsung menggenggam tangannya. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Seluruh keluarga Nasrul mengetahui bahwa kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati ternyata dibangun di atas sebuah rahasia gelap. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi tempat bagi Nasrul untuk bersembunyi, karena penagihan telah sampai di depan rumahnya sendiri. Sejak malam ketika rahasia pesugihan terbongkar di hadapan Bu Rukmini, Fikri, dan Aisyah, kehidupan keluarga Pak Nasrul berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa tenang di rumah mewah yang dahulu menjadi kebanggaannya. Setiap malam mereka mendengar suara-suara aneh. Kadang terdengar langkah kaki dari ruang belakang. Kadang suara ketukan dari pintu yang tidak diketahui siapa yang mengetuk. Namun, yang paling membuat Nasrul takut adalah munculnya bau busuk yang semakin sering tercium. Bau itu mengingatkannya pada ritual yang pernah ia lakukan. Bersama Mbah Kasan, Nasrul mulai menyadari bahwa semua itu bukan sekadar gangguan. Penagihan sudah benar-benar dimulai. Keesokan harinya Nasrul kembali ke warung. Denny dan Siti masih bekerja, meskipun keduanya terlihat jauh lebih takut daripada sebelumnya. Ujang tidak lagi bekerja karena kondisinya belum pulih. Nasrul sebenarnya ingin menutup warung untuk sementara. Namun, ketika melihat pelanggan mulai berdatangan, pikirannya kembali berubah. "Pak, warung tetap buka?" tanya Denny. Nasrul mengangguk pelan. "Buka." Denny tampak ragu, tapi kejadian kemarin sudah, jangan dibicarakan. Nasrul berusaha terlihat tenang. Namun beberapa jam kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Siti sedang membawa pesanan ketika tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Wajahnya pucat. "Siti?" Denny memanggilnya. Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah dapur. "Ada siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Denny melihat ke arah yang sama. Tidak ada siapa-siapa. Siti kemudian menjatuhkan nampan dan berlari keluar. Nasrul langsung menyusul. "Ada apa?" Siti menangis. "Saya lihat seseorang di dapur." "Pak." Nasrul terdiam. Ia tahu keadaan semakin buruk. Malamnya, Nasrul kembali mencoba menghubungi Mbah Kasan. Kali ini teleponnya tersambung. "Mbah." Suara tua terdengar dari seberang. "Sudah waktunya." Nasrul langsung memohon. "Mbah, Dorito Sengkir membatalkan semuanya. Kamu ditiram Dio, saya bisa mengembalikan semua kekayaan." Mbah Kasan tertawa kecil. "Kekayaan? Itu sudah kau nikmati bertahun-tahun. Saya akan mengembalikannya." "Bukan begitu caranya." Nasrul mulai panik. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Mbah Kasan diam beberapa detik. Kemudian ia berkata, "Yang terdekat denganmu akan menjadi bagian dari pembayaran." Nasrul langsung teringat keluarganya. "Jangan keluarga saya." "Mbah, sejak awal kamu sudah tahu ada harga." "Mbah, saya mohon." Telepon tiba-tiba terputus. Nasrul terduduk lemas. Ia tahu siapa yang dimaksud. Mbah Kasan karyawan dan keluarganya. Malam itu Nasrul tidak pulang dengan tenang. Ia terus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan orang-orang yang tidak pernah tahu tentang perjanjian tersebut. Namun ketika ia sampai di rumah, ia mendapati Bu Rukmini sedang menangis. "Ada apa?" Bu Rukmini menunjuk kamar anak-anak. Fikri tidak mau keluar kamar. Nasrul langsung berlari. Fikri duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. "Ayah." Nasrul berlutut. "Kenapa, Nak?" "Tadi ada yang panggil nama aku." Nasrul merasakan tubuhnya dingin. "Dari mana?" Fikri menunjuk ke arah jendela. "Ada suara dari luar." Aisyah yang berada di dekat ibunya juga mulai menangis. Nasrul memeluk kedua anaknya. Itulah ia benar-benar menyadari bahwa kesalahannya telah sampai kepada keluarganya. Ia ingin melindungi. Dia tidak tahu bagaimana. Hari berikutnya, kejadian buruk kembali terjadi di warung. Denny mengalami kecelakaan ketika sedang mengangkat barang. Ia jatuh dan harus mendapatkan perawatan. Siti kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja karena merasa tidak sanggup menghadapi kejadian-kejadian aneh. Dalam waktu singkat, warung yang dahulu memiliki beberapa karyawan hanya tersisa sedikit orang. Nasrul semakin tertekan. Ia tahu karyawan-karyawannya mulai menjadi sasaran. Namun, yang lebih mengerikan adalah ancaman terhadap kedua anaknya. Nasrul kemudian memutuskan mencari Mbah Kasan secara langsung. Ia mendatangi tempat yang dahulu pernah mereka kunjungi, tetapi Mbah Kasan sudah menunggunya. "Mbah, tolong hentikan semuanya. Kamu masih belum mengerti."
Saya sudah menyesal. Penyesalan tidak menghapus perjanjian. Nasrul menangis. Saya rela kehilangan semua harta. Mbah Kasan menatapnya. Kalau begitu tinggalkan semuanya. Nasrul mengangguk. Saya akan menjual rumah, mobil, warung. Semuanya. Mbah Kasan hanya berkata, kamu boleh kehilangan harta. Tetapi perjanjian tidak selesai hanya dengan menjualnya. Nasrul merasa putus asa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Mbah Kasan tidak menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa penagihan terakhir sudah semakin dekat. Nasrul pulang dengan hati hancur. Ia mencoba membawa keluarganya pergi dari rumah. Tetapi malam itu, ketika mereka sedang bersiap, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap. Fikri memegang tangan ayahnya. Ayah, jangan takut. Terdengar suara dari arah luar rumah. Kemudian ketukan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Nasrul berdiri di depan pintu. Ia tahu tidak ada orang biasa yang datang malam itu. Ketika pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Namun dari halaman terdengar suara yang sangat pelan. Sudah waktunya. Nasrul langsung memeluk kedua anaknya. Bu Rukmini menangis. Pak, jangan biarkan mereka mengambil anak kita. Nasrul hanya mampu menjawab, aku akan lindungi mereka. Tetapi malam itu menjadi awal dari tragedi terbesar dalam hidupnya. Karyawan yang tersisa mulai mengalami kejadian buruk satu demi satu. Sementara Fikri dan Aisyah semakin sering mengalami gangguan yang tidak dapat dijelaskan. Nasrul akhirnya memahami sesuatu yang selama ini tidak ingin ia akui. Perjanjian itu tidak menginginkan uangnya, tidak menginginkan rumahnya, tidak menginginkan mobilnya. Yang ditagih adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Orang-orang yang berada di dekatnya. Dan ketika Nasrul mencoba melawan, ia justru semakin kehilangan kendali. Ia hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarganya diselamatkan. Namun kesalahan yang dibuatnya bertahun-tahun lalu telah membawa keluarganya ke titik paling mengerikan. Karyawan menjadi sasaran dan anak-anaknya kini berada di ujung penagihan terakhir. Nasrul akhirnya sadar bahwa kekayaan yang dahulu ia kejar dengan penuh ambisi telah berubah menjadi kutukan yang mengancam menghancurkan seluruh keluarganya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa keberhasilan warung bakso beranak Pak Nasrul pada akhirnya justru menjadi awal kehancuran keluarganya. Bertahun-tahun sebelumnya, Nasrul hanya seorang pedagang kecil yang hampir menyerah karena warungnya sepi. Ia menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk Bu Rukmini, Fikri, dan Aisyah. Namun keinginannya untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat membuatnya mengambil jalan yang tidak seharusnya. Ia melakukan perjanjian gelap bersama Mbah Kasan. Sejak saat itu semuanya berubah. Warung yang dahulu hampir tidak memiliki pelanggan mendadak ramai. Uang mengalir deras. Nasrul membeli rumah yang lebih besar, kendaraan baru, dan memperluas usahanya. Ia merasa telah berhasil menaklukkan kemiskinan. Tetapi ternyata kekayaan itu memiliki harga, dan harga tersebut mulai dibayar satu demi satu. Setelah karyawan menjadi sasaran, keadaan keluarga Nasrul semakin memburuk. Deni tidak pernah kembali bekerja setelah mengalami kejadian yang membuatnya trauma. Ujang juga memilih meninggalkan pekerjaannya setelah kondisinya semakin memburuk. Siti bahkan memutuskan pergi tanpa menunggu pembayaran terakhir karena merasa hidupnya berada dalam bahaya. Warung yang dahulu dipenuhi banyak karyawan kini hanya memiliki beberapa orang yang masih berani bekerja. Namun anehnya, pelanggan justru semakin banyak. Setiap hari antrean semakin panjang. Orang-orang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik warung tersebut. Mereka hanya tahu satu hal, bakso. Beranak Pak Nasrul semakin terkenal. Pelanggan datang dari berbagai tempat. Ada yang datang bersama keluarga, ada yang datang bersama teman. Ada pula yang sengaja datang karena mendengar cerita bahwa bakso di tempat itu memiliki rasa yang berbeda. Nasrul hanya bisa berdiri di balik meja kasir dengan wajah kosong. Setiap kali mendengar suara pelanggan memesan makanan, ia tidak lagi merasa bahagia. Dahulu suara itu adalah impiannya. Sekarang suara itu justru mengingatkannya pada harga yang harus dibayar. Suatu malam, Bu Rukmini menghampirinya. Pak, Nasrul menoleh. Bagaimana anak-anak?
Buruk Mini menangis. Fikri semakin sering ketakutan. Aisyah juga tidak mau tidur sendirian. Nasrul menundukkan kepala. Aku minta maaf. Buruk Mini menatapnya. Kalau saja dulu kamu tidak melakukan semua itu. Nasrul tidak mampu menjawab. Ia tahu semua ini memang bermula dari dirinya. Beberapa hari kemudian, tragedi yang paling ditakutkan akhirnya terjadi. Fikri dan Aisyah mengalami kejadian yang membuat keluarga mereka semakin terpukul. Sejak saat itu, keduanya berubah. Fikri menjadi lebih pendiam dan sering termenung. Aisyah tidak lagi mau mendekati bagian rumah tertentu. Nasrul semakin hancur. Dia kembali mencari Mbah Kasan. Namun lelaki tua itu tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika akhirnya mereka bertemu, Nasrul memohon untuk terakhir kalinya. Mbah, saya sudah kehilangan semuanya. Mbah Kasan menatapnya. Belum. Nasrul terkejut. Apalagi yang harus saya kehilangan? Mbah Kasan tidak menjawab. Ia hanya berkata, kamu sendiri yang membuka pintunya. Nasrul terdiam. Ia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Semua bermula dari keserakahannya. Ia yang meminta kekayaan. Ia yang menerima perjanjian. Ia yang menikmati hasilnya. Dan kini ia harus menghadapi akibatnya. Beberapa waktu kemudian kehidupan Nasrul berubah total. Ia masih memiliki rumah besar. Ia masih memiliki mobil. Warungnya masih berdiri. Tetapi keluarganya tidak lagi utuh seperti dahulu. Buruk Mini menjadi lebih banyak diam. Fikri dan Aisyah hidup dalam ketakutan. Orang-orang yang dahulu bekerja bersamanya satu persatu pergi. Nasrul sendiri berubah menjadi lelaki yang hampir tidak pernah tersenyum. Namun yang paling mengerikan adalah keadaan warung. Warung itu tidak pernah sepi. Justru semakin lama semakin ramai. Setiap hari kursi penuh. Pesanan terus berdatangan, uang terus masuk, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Para pelanggan tidak tahu bahwa di balik kesuksesan tersebut, terdapat keluarga yang sedang hancur. Nasrul tetap membuka warung karena merasa tidak memiliki pilihan. Ia pernah mencoba menutupnya. Tetapi setiap kali warung ditutup, kejadian aneh semakin sering terjadi. Akhirnya ia memilih membuka kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksanya untuk terus menjalankan usaha tersebut. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pergi, Nasrul berdiri sendirian di dalam warung. Ia melihat meja-meja yang kosong. Dahulu tempat itu adalah impiannya. Kini tempat itu terasa seperti penjara. Nasrul menundukkan kepala. Untuk apa semua ini? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang masuk dari pintu depan. Kemudian ia mendengar suara dari dapur. Bau busuk kembali tercium. Nasrul menutup mata. Ia sudah mengenal bau itu. Bau yang mengingatkannya pada malam ketika semuanya dimulai. Daging busuk, ritual, perjanjian, kekayaan, dan tumbal. Nasrul sadar bahwa semuanya belum selesai. Kekayaan masih mengalir, warung masih ramai, tetapi penagihan belum berhenti. Selama ia masih menikmati hasil dari perjanjian tersebut, konsekuensinya akan terus menghantui kehidupan keluarganya. Ia akhirnya memahami sebuah kenyataan pahit. Kemiskinan yang dahulu membuatnya takut, ternyata tidak seburuk kehilangan orang-orang yang dicintainya. Namun kesadaran itu datang terlambat, karena apa yang sudah terjadi tidak bisa diulang. Warung bakso. Beranak Pak Nasrul tetap berdiri di tengah ramainya Jakarta Pusat. Papan namanya masih menyala, pelanggan masih berdatangan, kasir masih menerima uang, dan bisnis itu masih menghasilkan keuntungan besar. Tetapi di balik semua kemewahan tersebut, sebuah keluarga telah kehilangan kebahagiaan yang dahulu mereka miliki. Nasrul mendapatkan kekayaan yang ia inginkan. Namun ia kehilangan ketenangan. Ia mendapatkan warung yang ramai. Namun kehilangan keluarga yang utuh. Dan yang paling menyakitkan, ia menyadari bahwa tumbal tidak berhenti pada satu nama. Setiap kali ia memilih mempertahankan kekayaan itu, selalu ada ketakutan baru yang muncul di dalam keluarganya. Hingga akhirnya Nasrul hanya bisa hidup dengan penyesalan. Ia sering duduk sendirian setelah warung tutup dan memandangi uang hasil penjualan.
Dulu uang itu membuatnya bahagia. Sekarang uang itu hanya membuatnya teringat pada semua yang telah hilang. Nasrul akhirnya mengerti bahwa jalan pintas menuju kekayaan tidak pernah benar-benar gratis. Apa yang diperoleh dengan keserakahan dapat berubah menjadi sumber kehancuran. Dan kisah Pak Nasrul menjadi pengingat bahwa ketika seseorang mengejar kekayaan dengan mengorbankan hal yang paling berharga, mungkin yang tersisa pada akhirnya hanyalah harta yang melimpah, tetapi keluarga yang telah hancur. Warung tetap ramai, uang tetap mengalir. Namun penagihan dan tumbal terus menjadi bayang-bayang yang tidak pernah benar-benar meninggalkan kehidupan Pak Nasrul.